Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada. Saya Ninyoman Trisnayanti, peserta PPGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan yang bertugas di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang telah kita pahami bersama, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Oleh karena itu, guru harus melakukan beberapa hal sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya adalah memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid berbeda. Minat merupakan motivator penting agar murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Serta yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu murid dengan murid lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian baik formatif maupun diagnostik. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru bisa memilih salah satu atau mengkombinasikan dari ketiga diferensiasi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid melatih, memahami, memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid. Serta yang terakhir, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan pemahaman murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid sesuai minat dan bakatnya. Lalu, adakah keterkaitan antara model pembelajaran berdiferensiasi dengan model-model sebelumnya? Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu yang dibentuk agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.